Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kanda Data akan membagikan video tutorial cara input data dari angket atau kuesioner ke dalam Microsoft Excel dengan mudah. Dalam proses penelitian, terkadang kita untuk mendapatkan data primer, kita harus menyebarkan angket atau kuesioner untuk kemudian kita peroleh datanya dan kita lanjutkan dengan analisis. Kadang ada yang masih bertanya, sebetulnya bagaimana cara mudah kita melakukan input data dari angket atau kuesioner. Nah, terkait dengan hal tersebut, pada kesempatan ini Kanda Data akan mencoba memaparkan dan membahas bersama contoh angket yang sering dipakai dan juga kuesioner, bagaimana cara menginput data ke dalam Microsoft Excel sehingga nanti siap diolah ya, baik menggunakan Microsoft Excel ataupun software pengolah data yang lainnya. Baik, sebelum kita mulai, terus dukung channel Kanda Data dengan cara like, subscribe, dan share. Yang pertama, ketika kita menjumpai sebuah kuesioner, di awal-awal kita akan menanyakan identitas responden. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan dari data identitas responden ini untuk bisa kita gunakan sebagai bahan analisis data. Yang pertama sebagai contoh, misalkan selain nama, kita menanyakan umur. Nah, umur ini, kalau kita menanyakan umur pertanyaan terbuka, tidak kita sediakan pilihan jawaban, artinya kita menggunakan yang namanya skala data yang bisa kita hitung ya, atau bisa interval atau rasio. Berbeda kalau misalkan kita membagi, misalkan umur 0 sampai 20 tahun, kemudian 21 sampai 30 tahun dan seterusnya ya. Itu artinya kita mengintervalkan ya dari umur tersebut. Jadi kalau kita langsung menanyakan pertanyaan terbuka 53 tahun ya, kita langsung di Excel kita input saja 53 ya. Ini ya 53 ya. Langsung saja kita input di Excel. Sehingga kita bisa langsung lakukan analisis ya. Kemudian yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikan kita bisa menanyakan dalam bentuk pilihan ya. Tidak sekolah, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, lulusan D3 atau S1, dan lulusan S2 atau S3. Ya, dari sini kita melihat bahwa untuk pendidikan ini ada tingkatan ya. Jadi selain membedakan ada tingkatan, sehingga ini masuknya ke dalam skala data ordinal ya. Misalkan di sini pendidikannya adalah tamat SMP ya. Kita bisa mengkuantifikasinya bagaimana ya. Misalkan kita dengan nilai dari sekolahnya, tahun pendidikannya ya. Misalkan tamat SD berarti kita kasih 6, SMP berarti 9, kemudian SMA 12 dan seterusnya ya. Atau juga kita bisa menggunakan seperti skala Likert ya, dari misalkan tidak sekolah 1, tamat SD 2 dan seterusnya. Jadi dengan artian semakin tinggi skornya artinya pendidikannya semakin tinggi. Itu sebagai contoh. Kemudian pengalaman bertani. Ya, ini pertanyaan terbuka. Jadi misalkan mengisi 25 tahun ya dari responden yang kita wawancara. Berarti ini langsung saja, ini adalah 25 ya. Selanjutnya, jumlah anggota keluarga. Ini juga sama seperti pengalaman bertani, jadi ini sudah bentuk numerik ya. Sudah bentuk angka atau numerik. Sehingga kita bisa langsung saja input ke dalam Microsoft Excel ya untuk kita lakukan analisis. Misalkan kita ingin mengamati bagaimana pengaruh jumlah anggota keluarga dan pengalaman bertani terhadap misalkan produktivitas
petani, ada pengaruhnya enggak ya misalkan ya, atau misalkan terhadap kompetensi kewirausahaan juga kita bisa saling mengkaitkan ya. Jadi ini dari sebuah kuesioner kita bisa eh, memetik berbagai informasi yang sangat bermanfaat ya. Kemudian yang kelima, keanggotaan kelompok misalnya ya, keanggotaan kelompok tani ya. Misalkan di sini ada pengurus, anggota atau tidak menjadi anggota. Ini artinya ini adalah data nominal ya skalanya, karena ini tidak menunjukkan tingkatan ya. Jadi hanya membedakan mana pengurus, mana bukan pengurus. Kadang kalau kita bisa membuat menjadi variabel dummy juga bisa. Kalau misalkan variabel dummy pengurus kita kasih angka 1, kemudian non pengurus misalkan anggota dan tidak menjadi eh, anggota misalkan ya, itu kosong ya. Jadi kita ingin mengetahui pengurus dengan, atau misalkan gini, anggota misalkan 1 bukan anggota, kosong ya. Mungkin ini lebih tepat ya. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian untuk keaktifan kelompok ini juga sama, ini adalah data nominal, misalkan aktif dan tidak aktif, atau aktif, kurang aktif, atau tidak aktif ya. Ini sebagai contoh. Kemudian yang ketujuh, jenis lahan yang di budidaya, tempat budidaya, yaitu lahan kering atau lahan sawah. Ternyata lahan sawah ya, ini juga bisa kita lihat jenis lahan terhadap produksi padi misalkan. Antara lahan kering dengan lahan sawah itu ada pengaruhnya tidak ya. Misalkan kita melihat dijadikan sebagai variabel dummy ya dengan angka 0 dan 1 misalkan seperti itu. Ya ini juga skala data nominal karena hanya membedakan. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Jadi bagaimana ketika kita dari identitas responden pun kita bisa menginputnya dengan baik ke dalam Microsoft Excel ya. Jadi nanti menghasilkan data yang siap olah ya. Jadi kita bagaimana pintar-pintarnya mengolah data disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kita coba ke variasi contoh yang lain ya. Tadi misalkan identitas responden. Sekarang kita melihat contoh di analisis usaha tani. Ini misalkan dari sisi penerimaan ya. Jadi kalau kita melakukan interview di lapangan, kita menanyakan pendapatan peternak ya, misalkan ini di peternak atau pendapatan petani misalkan, tentunya kita harus yang menggali datanya ya, karena kalau pendapatannya berapa Pak? Nah, sekian-sekian kata petaninya. Makanya kita lebih baik kita langsung di breakdown mana komponen-komponen yang menjadi variabel biaya, biaya apakah biaya tetap atau biaya variabel, mana komponen biaya investasi, kemudian mana komponen penerimaan, sehingga nanti kita bisa peroleh ya dari penerima apa namanya pendapatan atau profit ya bersihnya ya. Jadi kita bisa peroleh. Ini sebagai contoh, ini adalah data eh, penerimaan ya. Misalkan di sini untuk di peternakan sapi perah ada penjualan susu, penjualan pedet, dan penjualan kompos ya. Misalkan kebetulan pada riset ini untuk penjualan induk akhirnya adalah kosong. Misalkan penjualan susu 3.000 liter dengan harga per unitnya 6.000 liter. Ini diperoleh ya penerimaan dari penjualan susu 18 juta per tahun. Kemudian penjualan pedet 2 ekor per tahun di mana harga per ekornya adalah 7 juta. Sehingga pada tahun tersebut 14 juta untuk penerimaan dari penjualan pedet. Untuk penjualan kompos, volume produksi dalam 1 tahun itu 7,2 ton atau 7.200 kilo dengan harga 1.100 per kilo, sehingga diperoleh 7,92 juta per tahun. Total penerimaan dari usaha sapi perah selama 1 tahun adalah 39,92 juta ya. Misalkan ini dari yang diamati ya, misalkan contoh ya. Nanti ini belum dikurangi biaya ya.
Nah, sampai di sini kita bisa memanfaatkan data. Misalkan kita ingin melihat faktor teknisnya, produksi, bagaimana eh, faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi produksi susu ya. Kita sudah punya masing-masing produksi susu. Kemudian penjualan kompos juga kita bisa jadikan variabel atau jumlah kompos ini ya, jumlah komposnya berapa kilo. Kemudian rata-rata penjualan per det kita bisa jadikan variabel. Harga per unit juga gini kita bisa jadikan indikator ya. Kalau harga di data cross section ini memang tidak cenderung cepat berubah ya. Biasanya kalau kita data time series baru terlihat perbedaan harganya ya. Baik, ini contoh untuk yang data rasio ya, karena ini mengandung nol mutlak ya atau angka nol absolut. Selanjutnya yang ketiga, kita variasikan contoh bentuk yang lain bagaimana cara inputnya. Nah, di sini adalah data yang tidak berbentuk angka ya, jadi tidak berbentuk eh, angka, tapi bentuknya variabelnya tuh eh, apa namanya ya, bukan yang bisa diukur dengan angka ya. Contohnya kita misalkan ingin mengolah kan harus dalam bentuk angka, sehingga kita bisa memanfaatkan salah satunya skala Likert ya. Contohnya yang tidak berbentuk angka itu adalah skala data nominal dan skala data ordinal. Ya, contoh misalkan kita bagaimana mengukur kompetensi kewirausahaan. Kan kita tidak bisa melihat angkanya berapa. Kompetensi kewirausahaan angkanya berapa? Kan kita susah ya. Beda sama ketika kita menanyakan berapa produksi padi tahun ini. Kan langsung ketemu angkanya, berapa ton misalkan atau berapa kuintal. Kemudian kalau kompetensi kewirausahaan tadi bagaimana pengukurannya? Kan kita akan menjadi bingung. Nah, salah satu langkah yang dapat digunakan misalkan di sini sosial kapital ya, modal modal sosial misalkan ini salah satu komponen variabelnya adalah kerjasama dalam kelompok. Ya, jadi untuk kerjasama dalam kelompok ini diterjemahkan misalkan ke dalam lima buah pernyataan ya. Kebetulan ini salah Likertnya adalah 5 buah pernyataan ya, 1 sampai 5 dengan pilihan jawaban adalah SS itu sangat setuju, S setuju, R itu ragu-ragu ya atau menengah, kemudian TS itu tidak setuju, dan STS itu sangat tidak setuju ya. Jadi ini R ini ragu-ragu sebetulnya di tengah-tengahnya ya. Jadi kita lebih cenderung ke setuju atau ke tidak setuju. Kita gak dengan adanya R ini biasanya akan menjadi apa namanya kita kesimpulannya eh, kita tidak bisa berat setuju atau tidak setuju gitu ya. Sebenarnya kalau nggak ada ragu-ragu langsung saja dibuat 4 juga tidak masalah ya. Yang penting di definisi operasional penelitiannya kita jelaskan. Misalkan sangat setuju kita beri skor yang paling tinggi 5, kemudian setuju kita kasih skor 4, ragu-ragu kasih skor 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1 ya. Jadi dalam variabel kerjasama dalam kelompok, kita bisa ketahui dari 5 pernyataan ini, nilai tertinggi skornya pasti 25, dan nilai terendah skornya adalah 5 ya, kalau kalau seperti itu. Nah, dari sini kita bisa langsung saja kita konversikan menjadi skor. Berarti yang pertama misalkan dia menjawab 4, menjawab setuju berarti ini 4. Pernyataan nomor 2 menjawab setuju berarti 4. Kemudian pertanyaan nomor 3 ini menjawab tidak setuju berarti 2. Kemudian melakukan kerjasama dengan petugas penyuluh sangat setuju 5. Kemudian pernyataan nomor 5 ini 4. Kemudian bagaimana? Secara total skornya tinggal kita jumlahkan saja. 4 ditambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 4 ya. Hasilnya kita input ke dalam Excel. Kemudian kita bisa olah ya sesuai dengan tujuan penelitian ya. Jadi demikian 3
variasi ya, contoh angket atau kuesioner dan bagaimana kita menginputnya dengan mudah ke dalam Microsoft Excel sehingga siap untuk dilakukan analisis. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang sehingga akan muncul video-video bermanfaat untuk Anda semuanya dengan cara like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video Kanada Data berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.